Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Muhtar Agus Korik SH Siddiqo Anggo Kota Rajo. Yang saya hormati Datuk Rajo Depati Balang Arab Raden Zubaini Pangeran Rampak Kumbang. Yang saya hormati Depati DR Ahmad Ridwan, dan yang saya hormati Datuk Panglima Hitam Kemas Abrijal Adilu Rajo di Rajo Alam, dan yang saya hormati Lembaga Adat Desa Tanjung Tayas dan para perangkat desa Tanjung Tayas, tokoh masyarakat Desa Tanjung Tayas, dan para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tegalhulu yang saya hormati, bapak-bapak, para datu-datu kecil tidak disebut nama, gedang juga belum bergelar. Pertama ingin saya beritahukan kepada bapak, saya ini nama saya Muhtar Agus Korik SH Adipati Siddiqo Anggo Rajo. Oleh anak UIN saya dipanggil Bapak Pencipta Hukum Adat Melalui Jagat. Bersama rombongan saya ini ingin perkenalkan yang berbaju hijau ini itu Rajo Depati di Balang Arab Raden Zubaini Pangeran Rampak Kumbang. Kemudian di sebelahnya Panglima Hitam Mas Abrizal Galigo Rajo di Rajo. Kemudian yang sedang yang berbaju hitam di sana, nah itu Lurah Depati Dr. Ahmad Ridwan Temenggung Malinjaya Suporno. Di kami ini datang dari Jambi, ini dari Ungguk Sigi Subit Gading Damai itu namanya. Ini bukan lam provinsi, bukan. Kami datang kemari atas nama pengurus jajaran dari Ungguk Sigi Subit Gading Damai itu. Sebuah kajian atas sebuah badan yang mengkaji hukum adat Malang Jambi. Nah inilah kami datang kemari. Namun demikian khusus pribadi saya, supaya Bapak jangan tersinggung nanti, saya ini pernah menjadi hakim dulu. Sebentar pernah juga kerja di kantor Gubernur Jakarta, sebentar menjadi hakim, bekerja di kantor Gubernur Jakarta itu kurang lebih 6 tahun. Kemudian menjadi hakim sebentar kurang lebih 33 tahun. Jangan Bapak tersinggung kalau saya nanti mungkin ngomong kadang-kadang kasar, kadang-kadang keras, karena saya 30 tahun lebih itu bergaul dengan orang Korea Selatan, Korea Utara, yaitu orang Palembang dan orang Batak.
Ini kalau orang Batak atau orang Palembang berdua aja ngomong kalau serius seperti orang marah, seperti orang berantem. Nah ini mempengaruhi jiwa saya. Sebagai seorang hakim yang bergaul dengan mereka, saya terbawa-bawa. Sampai hari ini sulit saya membedakannya. Kemudian karena hakim, mental hakim itu beda dengan orang biasa. Hakim kalau dia ngomong, dia bicara, di depan dia semuanya terdakwa. Jadi dalam adat ada kata melereng, kata kata mendatar, kata mendaki, kata menurun. Nah, ini saya selalu memakai kata menurun, karena begitu. Jadi jangan tersinggung, maksud saya baik, barangkali ini penerimaan Bapak nanti kurang baik. Diberitahukan. Baik, kita lanjutkan mengenai adat Melayu Jambi. Kalau saya melihat sepintas, barangkali saya salah. Saya menilai Tanjung Tayas ini belum memahami hukum adat Jambi, masih nol kalau saya ya. Tapi bisa saja penilaian saya itu salah. Pertama dari ikat sarung saja ini sudah kelihatan. Ikat sarung adat Jambi itu sempit mudah. Tidak ada waktu saya mempraktekkan di sini. Nah, itu. Kemudian baju truk belakang ini harus kancingnya 5. Melambangkan Pancasila dan limo, melambangkan hukum Islam dan limo, melambangkan hukum Islam dan limo, melambangkan pucuk undang dan limo. Ini makanya 5 dia. Jadi di sini saya lihat agak lain. Yang kedua, baju Melayu ini PSM namanya. PDN, pakaian dinas Melayu, PDHM, pakaian dinas harian Melayu. Ini harus pakai kopiah hitam. Kenapa kopiah hitam? Kopiah hitam ini nilai disebut perahu panjang 9 saat luang sesat tinggi. Nenek moyang orang Jambi itu datang pakai kapal layar. Kapal layar itu dilambangkan dengan kopiah hitam. Runcing ke depan, runcing ke belakang. Tuh. Kemudian baju Melayu ini harus di dalam, tidak boleh di luar bajunya. Jadi kasar di luar. Kalau kita memakai adat, kalau menjadi penari, sedang jadi pengantin, ya silakan saja dibuat di terserah. Itu ciri khas pertama. Oke ya. Bapak belajar hukum adat hari ini. Saya datang kemari dengan misi satu. Misi saya membumikan hukum adat Melayu Jambi agar semua kita mengetahui hukum adat Melayu Jambi dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah menuju hidup jaya bagi sempurna. Tapi sebelum saya menguraikan lebih lanjut, kosongkan dulu pikiran Bapak. Anggap Bapak itu tidak punya ilmu tentang hukum adat, baru bisa belajar dengan saya. Kalau Bapak menurut Bapak ini, menurut buku ini, itu kacau. Kosongkan dulu pikiran Bapak tentang hukum adat yang Bapak pelajari selama ini. Kemudian pahami yang punya saya. Setelah itu baru saya Bapak bandingkan yang saya pelajari dengan saya dengan yang dulu bicara. Baik Bapak-bapak, hukum adat Jambi itu dimulai dengan menurut adat Lamu Pusaka Usama Ali Ado Minta Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Rasulullah minallah yang mewujud. Bab datang dari Allah, usul tiba dari Muhammad, kun payakun samula jadi. Ombak bersabun angin bakul. Mulyo hati lautan paham, lubuk akal tepian jiwa.
duduk tegak dalam adat, gerak gerik dalam sopan, sempurna akal, lezat akal sempurna paham, yang melahirkan hak, kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau bertimbul bakai, sekup pinggang telah berdarah, surut pada kebenaran adat basani syarat bersani kitab Allah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Nah, gitu Pak ya. Mulai dari ombak dan besahu, angin dan baku, usul asal pangkal kato penuh ibarat dan kiasan, perahu panjang 9, sahat luang sesak kemudian, bukan sahat terumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan seketu, tetapi sahat diadat dengan pusaku, sesak diulang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan ruweh dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusaka. Waris dijawab dari nantu, khalifah dijunjung dari nabi, patahli berganti, lapuk buah dilipuk tumbuh, hidup gedang silih berganti, mati silih bertumbah, bak napuh duduk tanyung, hilang siku berganti siku. Main jago, pucuk undangan limo, titian treh kanggo batu, cermin gedang nantak kabur, lantak dalam nantak goyah, kaping dak tergangsu, katong pakat, dak laku hujan dak lekang depaning. Sudah terpahat dalam adat yang 4, adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat, menjadi pegang pakai hukum adat 9 pucuk, hukum perorangan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, harimau dan air, undang rajo, undang kampung, undang dari jaju, dan undang 20. Itulah adat bersani syarat, pucuknya memuncak ke Amon Padu, orang menyenunggang ke sini, dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Cencang pelupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal, itulah sukat pada masak, usang rusuh laku baru, adat lama belum ditinggal, itulah adat pesan syarat. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena ruko, bukan kuat karena suku, bukan bangga karena bangsa, bukan batuah karena pandangan, tapi kayu diadat dengan pusaku, kenyang diundang dengan teliti, tampan diudi dengan basuh, kuat karena bersatu, batuah karena sekatu, bangga karena pegang. Nah, itu adat Jambi Pak. Sekarang kalau saya uraikan satu persatu ini masuk dalam buku yang Bapak kasih Bapak. Itu hasil penelitian 48 tahun. Tidak mungkin saya bisa uraikan sini. Saya Bapak baca dari situ. Hukum adat Jambi itu, maka tadi saya bilang kosongkan pikiran Bapak, sama dengan hukum yang berada di negara Republik Indonesia ini. Hukum adat, hukum negara kita ini di atasnya ada Pancasila sebagai sumber hukum. Hukum adat dari Jambi ada pucuk undang Nanlimu sebagai sumber hukum. Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45. Kalau dalam adat ada namanya hukum dasar, itu adat yang 4. Semua hukum adat muka bumi ini masuk pada yang 4 ini.
Di bawah Undang-Undang 25 dibagi kepada undang-undang, ada undang perkawinan, undang gerilya, undang pertamanan, tentang penduduk, tentang tentara, tentang polisi, macam-macam undang-undang pembagiannya. Dalam adat juga begitu. Dari bentuk undang-undang ilmu adat 4 dibagilah kepada 9 macam hukum atau 9 pucuk hukum. Ini dia. Nah, ini kalau saya uraikan satu persatu tidak ada waktu. Tapi gambaran saja begini. Di Tantreh Tanggoban ini bukan suku adat. Bapak bedakan dulu mana yang suku adat, mana yang jangku adat. Dalam adat ada dua. Suku adat, jangku adat. Kalau suku berasal dari seloka, pepatah, petitih. Kalau jangku adat tidak. Sebuah kata yang tertuju pada sesuatu khusus ya. Contohnya begini, kalau suku adat, dalam adat sering dikatakan kilat cermin sudah kemuku, kilat cermin sudah kekak. Itu suku adat yang bisa dibawa kepada orang bertunangan, bisa dibawa pada jual beli, bisa dibawa kepada pilkada, bisa saja ya. Kalau tanya, kamu mau tidak calon kades? Saya terserah lah. Kalau rakyat pilih saya, itu kilat cermin sudah kemuku orang. Kalau ada kadis namanya, kamu mau tidak dengan sian? Saya dulu pedagang dia mau dong, kamu mau? Setelah bapak lah. Itu kilat cermin sudah kemuku. Jadi itu suku adat. Kalau jangka adat tidak khusus. Contohnya di Tantreh Tanggoban. Kalau segi bahasanya sebuah titian dari kayu keras, tanggoban. Itu segi bahasa. Tapi dari segi ilmiahnya atau yang dimaksud oleh ketika orang membuat adat dulu, ini ayat Allah. Di Tantreh Tanggoban itu ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran, kita sebut dengan wahyu. Ayat Allah yang berada di alam semesta ini, kita sebut dengan hukum alam. Kenapa es dingin, kenapa api panas, kenapa ada gempa, kenapa ada penyakit, kenapa ada kebakaran, kenapa kebanjiran, itu tanggoban. Manusia mampu. Usaha buat hari panas, besok bulan depan panas semua, nggak bisa sampai hari ini tidak ketemu saya orang. Besok hujan dia terus, itu tanggoban. Nah, Allah yang menciptakan. Titian ayat Allah, perintah dan larangan. Jadi kalau perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran tidak kita terlaksanakan, maka tanggoban pasti akan mengancam kita. Kapan? Soal waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, cermin gedang dan takabur. Ini lambang kepastian hukum. Hukum yang dibuat itu harus pasti. Hukum yang pasti. Arti letternya ini kitab suci Al-Quran dijadikan simbol hukum yang pasti. Karena kitab suci Al-Quran itu sudah 1500 tahun. Tak pernah berubah dia. Zaman Nabi Muhammad titik batu satu di bawah. Sekarang bagaimana? Satu tetap di bawah. Iya kan? Tidak berubah. Nah, ini lambang hukum yang pasti. Di dalam masyarakat, contohnya hukum adat itu tidak boleh tebang pilih. Tiba di papan nak berentak, tiba di menuri nak menginjil. Itu tidak boleh. Kalau si A salah, ya rakyat biasa mencuri dia hukum. Besok ada Pak Kades, anak Pak Camat yang mencuri hukum. Dapat bapak itu namanya hukum yang pasti. Nah, sini ya. Kalau sore kan banyak-banyak repot apa. Kemudian letak dalam letak goyah kaping dan terus. Ini maksudnya letak dalam letak goyah itu
Itu hadis Nabi. Hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan, itu hadis. Itu sumber hukum. Tidak bisa kita merubah. Kalau Nabi mengatakan, kalau kita makan bacalah Bismillah dan dimulai dari tangan kanan, lalu besok orang Tanjung Tayar buat mulai tangan kiri, tidak bisa. Nah itu, ini Pak ya, ini sih. Maka kalau ada hukum yang tidak jalan di masyarakat, bilang orang, oh cerminlah kabur, lantaklah goyah. Orang yang bersalah tidak dihukum lagi, itu artinya. Kemudian kata mufakat. Kata mufakat ini sumber hukum. Kata mufakat bukan kata seiyu. Kata mufakat itu sebuah kata yang telah kita kaji segala baik dan buruknya. Itu. Kata seorang yang dibulatkan, kata bersama mufakat mencari kata sebuah, dikaji ke abang padu, dibaca terus begini, bertemu kata sebuah. Pipih tidak bersudut, boleh dilayangkan. Bulat tidak bersalin, boleh digulingkan. Bulat kato, mufakat. Bulat air di pembuluh berat kato dengan mufakat. Nan tumbuh dari bumi. Ini dia. Jadi bukan kata seiyo. Kata seiyo itu, misalnya Pak Kades, besok kita bertoroyo ya, yo. Kata seiyo, tidak dikaji buruknya. Pisaunya dari mana yang dikerjakan apa, berapa orang ada hadir, tidak dikaji itunya. Nah itu namanya kata seiyo. Bagian tidak lapor, bagian tidak rekam dia panik. Ini sumpah. Nenek moyang kita bersumpah untuk melaksanakan hukum adat yang patuh. Dan terkait batu terminal tak kabur atau dalam kata mufakat wajib dihidupkan. Kalau dia hidup dia tidak lapuk di hujan, tak rekam depan. Kayu yang hidup itu walaupun 1000 tahun umurnya, selama dia hidup dia tidak akan lapuk. Dia lapuk kalau dia mati, kalau dia patah. Nah ini dia. Kemudian adat yang keempat, adat yang sebenar, adat yang sunatullah. Orang kawin dalam perkawinan itu ada adat yang sebenar, ada. Apa itu? Nikahnya sunatullah. Arah irinya duduk di sebelah sini, sebelah sana itu ada. Nah, itu ada. Kemudian adat yang teradat. Adat yang teradat ini sunatullah juga, tetapi kepada sifat, kepada objek dan subjek. Misalnya dalam jual beli, teradat seorang penjual menyerahkan barang yang dijual. Itu mau orang Jambi, orang kemana saja sama, orang kumpul seperti itu. Kemudian teradat bagi pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli. Nah, baru belakangan datang hukum. Kalau si penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, berarti penipuan. Timbullah penipuan. Kalau pembeli tidak mau membayar harga barang yang dibelinya, berarti peramposan. Timbullah perampasan, timbullah penggelapan, timbullah yang dalam adat disebut di bawah langau, di bawah bekas, di bawah langau. Itu ini yang di sini. Kemudian adat yang diadatkan, adat yang kita yang membuatnya, lalu kita pakai. Contohnya, setiap ada acara adat kita pakai baju turun belakang. Kapan tidak baju turun belakang, kita usir pulang. Itu kita yang membuat, kita yang mentaati. Ini adat yang ada. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat ini budaya. Nah ini kan beda-beda. Ada budaya itu, ada yang baju merah, ada yang baju putih. Nah itu budaya. Ada yang baju hitam, ada yang baju putih, itu budaya. Nah ini. Nah dari ini dibagi pada 9. Dan yang perlu Bapak ketahui, adat itu apa? Tahu? Ada yang tahu apa itu adat? Ada. Adat itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Tanjung Tayes, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Adat atau adat. Kalau bahasa Jawanya kebiasaan, perbuatan yang berulang-ulang,
Perbuatan nenek dicontoh oleh bapak, perbuatan bapak kita contoh, perbuatan kita contoh oleh anak, perbuatan anak dicontoh oleh cucu, perbuatan desa lain dicontoh oleh desa saya. Nah itu ada. Secara ilmiah terbagi pada 3 bagian. Pertama, adat dalam arti budaya. Adat dalam arti budaya ini kalau dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak ada risikonya. Dia berbeda semua. Tiap desa berbeda, tiap kabupaten berbeda. Jangankan antar desa, antar kabupaten, antar kakak adik saja berbeda dalam arti budaya. Yang kedua, adat dalam arti etika. Etika ini juga berbeda. Setiap desa dengan desa lain ada cara berbicara sopan santunnya. Itu etika. Ada orang tua pergi ke masjid salat Jumat, katakanlah seperti saya, umur 73 tahun pergi ke masjid salat Jumat, pakai celana jeans, pakai baju kaos, tidak akan pakai kopiah, tidak ada yang salah. Salat sah. Saya ambil wudhu, pakaian bersih, baju-baju saya, celana-celana saya sah. Tapi ketika saya salah, orang berkata, oh bapak itulah tuh pintu kubur lagi buka, kok kayak anak muda kemarin baik. Kalau Pak Kades dia Kades, tahu gincingkan celana baju celana belum dengan baju, itu orang bilang, oh itu Pak Kades, tahu diri lah, etika salah. Ini berbeda-beda Pak. Setiap desa berbeda-beda. Jadi adat dalam arti budaya, adat dalam arti etika berbeda-beda. Yang ketiga, adat dalam arti hukum. Adat dalam arti hukum dijamin di satu Bapak. Hukum itu yang membuatnya rajo. Bukan orang Tanjung Jabung, bukan orang Kerinci, bukan orang Merangin, bukan kita beda. Satu dibuat oleh raja. Kalau sekarang dibuat oleh presiden bersama DPR, jadilah dia undang-undang. Kalau dulu tidak raja rapat adat yang disebutkan, sama berlaku dari Tanjung Jabung sampai ke Kerinci. Sayangnya hukum adat hari ini sudah rusak. Orang Jambi tidak tahu adatnya rusak. Begitu. Bapak lihat saja orang pengantin sekarang. Pengantin juga Raja Sehari, sebuah kerajaan yang simbolkan. Kalau kerajaan ada ratunya, ada rajanya. Yang rajanya pengantin, ya kan? Kemudian ada wilayah negaranya, ada bentar. Rakyatnya harusnya ada rakyatnya arah kiri ina pengasuh. Sekarang duduk lama bapak sebelah kanan, duduk lama bapaknya sebelah kiri. Bukan rakyat. Coba bapak pakai otak. Kalau anak bapak yang kawin itu umur 30 tahun, nah lalu dia mau kencing, kada bisa ditahan dia. Nabera. Lalu dibilang sama bapak, Pak, aku nabera. Sopan apa kurang ajar? Maka harusnya ada anak kiri naik pengasuhnya, pengempak kalau masuk kampung saya. Kepada dia, saya mau berak. Apa dia bicara orang? Sopan santun kita sudah tidak ada lagi. Undangan, Pak. Dulu nenek moyang kita mengundang orang itu pakai cara sini Pak. Nih, ini namanya celana anggun jaga hinggap tegak bagai cium terbang letih bagai elang menari bersih sirih lingus kawan secapit sirih ganti darah setemis pinang ganti jantung sepadan kapur ganti benang seketat gambar ganti lipo sejemput tembakau ganti ampun lambang jiwa raga orang melenjang. Kalau orang mengundang orang dulu, Bapak Kades mau mengawinkan anak yang mengundang orang sekampung,
kirimnya acara nasi ini ke orang bawa ke rumah masing-masing. Kalau acara nasi ini sudah jalan, berarti Pak Kades sudah datang ke rumah rakyat. Lalu Pak, kami menyampaikan acara nasi Pak Kades dia kawinkan anaknya bulan depan. Itu seolah-olah Pak Kades itu depan kita. Itu dulu. Karena galaman jiwa raganya ada di sini. Ganti dia datang ke rumah warga. Dulu Pak. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang orang undang hampir seluruh jamiah. Kalau saya percaya saya mungkin lebih sopan lagi. Pakai undangan. Tidak diparang, tidak diteken, tidak. Lalu surat taruh ke pagar. Kadang-kadang bawa pintu. Pertanyaan kita, beradat apa kurang ajar? Mau nyuruh orang datang apa tidak? Kalau mengundang orang, temui orang, Pak, kami mengundang Bapak tanggal sekian. Itu pakai cara. Inilah yang saya katakan, ada jam itu sudah rusak. Sayangnya orang adat dan ada yang tahu dan jam itu rusak. Ada yang belum dari salah hukum Bapak, hukum bangun, hukum pampas, hukum bangun cuma satu Bapak, dari tadi Jabung sampai ke Kerinci. Berapa 100 bau situ sama-sama nih. Coba kita umpamakan sekarang, anak Pak Kades ini maaf Pak Kades ya, anak Pak Kades ini dibunuh orang, anaknya sudah kawin, dan punya cucu Pak Kades, umpama dibunuh oleh Bapak Ibu, siapa namanya Pak? Apa? Adi. Dibunuh oleh Pak Adi, umpamanya. Lalu Pak Adi ini dihukum ada tangkai sini. Beras 100 kebal cikok serba manis. Beras 100 gantang dibasah. Kerbau 1 ekor dipotong dibakar rame-rame orang adat sekampung. Anak Pak Kades yang meninggal dunia. Ada istrinya yang janda. Ada anaknya yang yatim. Tak ada apa-apa. Bapak-bapak pakai kerbau. Pikir Bapak, adil apa kurang ajar? Itu yang saya bilang rusak. Yang benar Bapak ini dihukum menurut adat, betul pada 100 basiko ada namanya kecil babatu tidak membuka, didenda dengan emas, misalnya satu kaki itu 800 gram. Kalau 1 juta, berarti 800 juta dulu dia. Uang 800 juta ini 90% dapat oleh Pak Kades sebagai ahli warisnya, diserahkan kepada menantunya, kepada anak cucu. 10% untuk hakim yang bersidang. Begitu Bapak. Ada 6 macam bangun itu. Ada yang disebut dengan bangun tengah tigo. Kalau di pengadilan orang membunuh orang dengan sengaja dan berencana diancam dengan pasal 340 KUHP, yaitu ancamannya hukuman mati. Kalau dalam adat diancam dengan hukum bangun tengah tigo. Denda bangun yang tertinggi, setinggi-tinggi bangunnya 2 kilo 400 gram. Itu bangun tengah tigo. Ada lagi membunuh dengan sengaja. Ancamannya kalau di pengadilan 15 tahun, melanggar pasal 338. Kalau dalam adat berarti melakukan bangun sudah, dendanya rendah dari yang tadi. Kerbau 1 ekor, beras 1 kantang terdakwa. Ada lagi membunuh tidak dengan terpaksa. Orang merampok ke rumah Pak Kades, mengambil uang, ambil TV segala macam. Tapi Pak Kades melawan, oleh perampok dibunuhnya Pak Kades. Maka si pembunuh tadi membunuh Pak Kades namanya membunuh terpaksa. Di pengadilan negeri diancam pasal 365 KUHP, ancamannya 12 tahun penjara. Kalau dalam adat disebut dengan bangun saduaman, beras 100 kantang, kerbau 1 ekor, dendanya turun dari yang bangun sudah tadi. Itu Bapak. Yang keempat, ada namanya membunuh dengan tidak sengaja. Kalau di pengadilan disebut karena kealpaannya mati orang.
diancam pasal 359 KUHP. Ancamannya cuma 5 tahun. Di pengadilan tidak ada disebut dengan bangun satu amat, bangun surat amat. Beras 100 kilo tetap, tapi dendanya kurang dari itu. Ada lagi percobaan pembunuhan namanya kalau di pengadilan, melanggar pasal 338 atau 52. Kalau di adat namanya bangun mayung. Ada orang mau menikam Pak Kades, mau membunuh Pak Kades, tikamnya dengan keris, tapi kerisnya patah, Pak Kades sebal. Orang di bangun mayung. Atau dia mau racun Pak Kades, racunnya dikasihnya kopi, racun dimasukkan kopi, itu salah. Yang disangkanya racun punya gula, enaknya Pak Kades minum, tidak apa-apa. Orang yang meracun di bangun mayung membunuh tak sampai mati, tetap berat 100 ekor. Itu ya. Bangun yang ke-6 itu tidak ada dalam KUHP, tidak ada. Itu yang disebut dengan bangun kota. Bapak punya kelapa pinggir jalan, tumpang banyak orang, bangun, namanya bangun kota. Bapak punya kerbau lepas lalu orang mati, bangun. Bapak punya anjing lepas bikin orang mati, orang bangun kota. Bangun orang mati karena hak milik. Nah ini semuanya ada dalam Undang 20. Tentang bujang gadis ada di sini, tentang anak bini ada di sini. Itu Bapak. Nah kalau saya uraikan satu persatu ini ya cukup hari saya. Bapak tidak kuat mendengarnya. Saya bisa nanti sampai subuh itu kuat saya. Di Bapak saya kira tidak mungkin. Dua malam yang lalu saya di hotel Ratu, datang dari desa Rantau Api Tegoilir. Ada kurang lebih 35 orang lalu mengundang saya sana. Dari pagi, dari sore saya sampai Kang Malam. Mereka dia kuat. Itu Bapak. Makin banyak yang bertanya makin kuat saya. Tapi syaratnya boleh merokok, boleh kopi, itu aja. Ini semua di sini. Ada istri orang berselingkuh, dia tuh di sini. Kesalahan istri orang itu cuma 4. Yang disebut dengan salah tujuh, salah gisilnya, salah tepuk telapak tangan, salah gisilnya mulut, salah pakai bok mandi. Ada anak gadis di sini juga diatur di dalam Undang 20. Salah bujang gadis tegak mengintai gelap, duduk mengintai sini. Salah bujang gadis saling senggol menyinggol. Bapak salah bujang gadis dapat peluk cium. Berebut cepat bujang gadis tidur sekamar sebantal segala burung. Dapat salah urut nafsa itu. Nah inilah hukum adat yang mengatur kita. Nah, nanti saya minta kepada bapak-bapak agar mengajukan pertanyaan kepada saya. Nanti saya jawab. Karena kita pada hari ini khusus belajar hukum adat saja. Karena saya membawa alatnya untuk memberikan gelar pikiran saya tadi. Karena jujur saja Bapak ya, dalam adat itu seperti ini. Kecil menamun gedang. Orang sekitar apapun dia, walaupun dia profesor, doktor di perguruan tinggi, secara adat dia orang kecil, anak kecil tidak boleh jadi hakim adat. Kalau Bapak mengadili orang di sini tanpa gelar, 2/3 kanan hakim itu di neraka, sepertiga ke surga. Siapa yang ke neraka? Orang yang tidak mengerti hukum adat, dia menjadi hakim adat. Orang berlaku
Dia anak kecil kok dia jadi hakim adat, apa yang tidak mengerti hukumnya. 6 tahun yang lalu saya pernah ada tokoh lam dulu dekat saya, dia panggil saya Dendo. Dendo, abang kemarin makan kerbau bang. Ah, di mana bang? Di Jambi Timur. Bangun apa bang? Ya bangun. Orang bangun. Mulai curiga saya. Terus bang berapa dapat untuk korban? Dendo. Kan perasaan itu bau sengkok itu makan negeri. Apa jawab saya? Namu abang aduh itu neraka dulu berpat. Oh kawan, iya karena abang tidak mengerti hukum adat, lalu menjadi hakim adat. Abang tidak mengerti hukum bangun, kok menjatuhkan hukum bangun? Bangun tuh enggak. Lalu bangun apa yang bapak menjatuhkan? Bangun apa yang mau? Setiap menjatuhkan hukum kepada orang harus tahu salahnya bapak. Tak bisa kamu jatuhkan penjara 3 tahun, apa salah saya? Tak bisa. Kamu terbukti melakukan pencurian kerbau, salah mencuri kerbau, maka dijatuhkan hukum 3 tahun penjara. Baru. Kalau salahnya tidak jelas, tidak bisa. Saya jelek-jelek begini bapak, dulu gagah saya dulu. Saya menjatuhkan hukuman mati di negeri orang, bukan Jambi, di Sulawesi Selatan. Ada satu orang Jambi seprovinsi. Saya ketua pengadilan negeri di Maros. Saya jatuhkan hukuman mati. Di Bengkulu, saya disuruh jadi ketua pengadilan negeri Curug. Saya jatuhkan hukuman mati. Menjelang pensiun di Padang 2012, saya jatuhkan hukuman mati. Saya tidak takut. Menegakkan kebenaran dan keadilan itu pahit bapak. Risikonya kita dibenci orang, tidak ada masalah. Itu juga ada kerjaan saya sekarang ini, mengatakan itu salah, itu salah. Oh banyak orang ada tidak senang dengan saya. Oh Pak Mutarjo ada aduh itu buat tata dia kan. Nah itu. Tapi carilah apa yang saya katakan itu dengan akal pikiran. Nah, buku yang ada di bapak itu, 5 biji yang disampaikan KBS. Sebenarnya saya kalau orang kaya kasih aja bapak satu-satu. Kenapa? Tujuan saya mau memasyarakatkan adat Jambi, agar semua orang Jambi tahu hukum adat dan mengamalkannya. Maka dengan mengamalkan hukum adat berarti kita berakhlakul karimah. Tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Itu. Tapi saya tidak mampu, saya hanya mampu menulis, yang mencetak orang lain, bukan dijual 200. Seharusnya harus dimiliki oleh tiap orang pencipta hukum adat Jambi. Nyatanya orang Jambi kurang peduli memang dengan hukum adat. Kurang. Kalau orang Minang, bapak ratusan buku yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Di Jambi tidak ada buku yang menceritakan hukum adat Jambi seluruhnya selain dari buku saya yang saya berjudul Supit Gading Damai. Hukum adat Jambi tidak ada. Jadi terbukti bahwa kita orang Jambi kurang peduli dengan budaya kita sendiri. Saya 15 tahun Pak di Lam provinsi menjadi wakil ketua. Nah kemarin di zaman sekarang, zaman HBA ini saya ditunjuk menjadi ketua Pusdiklat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat. Saya kira karena saya sudah tua, umur 73 tahun saya melakukan ini. Jadi saya sekarang sudah mundur dari Lam. Begitu Bapak. Tapi mengembangkan kepada saya tidak pernah mundur, terkecuali akhir hayat saya. Saya berusaha bagaimanapun hukum adat dari Jambi ini harus dibumikan di Jambi. Orang Jambi harus beradat, karena adat itu mengatur aturan hidup kita mulai dari lahir, mulai dari kandungan sampai liang lahat, sampai kita dikubur. Bapak, ini ada hukum perorangan.
Hukum perorangan itu mengatur hak. Istilah berbunyi, hak seseorang telah ada sejak dikandung apabila kepentingan yang menghendaki. Bila ia mati ketika lahir, dianggap dia tidak pernah ada. Itu kemudian diambil mati. Seorang ibu yang hamil meninggal suaminya, lalu orang berbagi harta, maka anak yang ada dalam kandungan harus dapat bagian. Itu cukup lengkap ya. Sampai ke kuburan. Kuburan itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dibongkar oleh siapa-siapa. Ada dalam ada kan. Kalau dapat saya sampaikan sementara waktu, nanti Bapak boleh bertanya dengan saya, coba akan saya jawab ya. Sudah saya paparkan sekarang nandape sebaris tak lupa setitik daerah kok adonan talido di beli daun tinggal dihuluk dan kelaman, bukan memelau panen dileku, bukan bakwa mandi bakupai, belum basisi mandi ke laut, kok kurang syukur ditukuk, kok hapat syukur diturang, kok jarang syukur sisi, kok buku syukur dilurus benar, syukur diulih panjang di kampung juga alam terkembang menyudai. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat kayu pedang diletak, dikayat habis secipto sudah, sah sama beluntu batal sama diampang. Terserah pada ombak dan bersabung angin dan berpuhun, yang tinggal untuk dan pandai. Di situ sisi seluruh tulang lambung. Titik air bisa bertahu, orang sekapal dulu temenang dalam kelam hidup pelampung. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadikan gunung. Balam terbang ke buku pintu, padi sulit apol dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang sah benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya mutar harus berpisah. Kepada Allah saya memohon, jangan cabut nyawa saya sebelum semua dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nana Sakti Keramat mohon tapi kau ada yang salah, kau ada yang terlewat terlampau. Kepada bapak-bapak sesama insan saya mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan. Segala yang sudah terjadi setelah diucapkan biarlah dibawa angin lalu, pergi dibawa tebing runtuh, hanya dibawa air ini. Kau ada mimpi buruk gerak salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.